Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahat semuanya. Channel Kang Rafiq TV kembali hadir di hadapan dulur-dulur mahat semuanya. Siang hari ini, channel Kang Rafiq TV akan menyajikan kajian tentang Hari Raya Idul Adha. Nah, di program kajian Hari Raya Idul Adha ini, Kang Rafiq akan membahas tentang perihal seputar Hari Raya Idul Adha. Dulur-dulur mahat semuanya, di siang hari ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya awan, indahnya matahari, sejuknya hawa di siang ini, sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha tadi sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa, meningkatkan rasa takut kita kepada Allahu Rabbi dengan niatan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulur-dulur mahat semuanya, hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah ialah Hari Raya Idul Adha, utamanya bagi seluruh umat beragama dan bagi umat Islam pada khususnya. Karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan. Sebuah penemuan maha penting di jagat raya, tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis dan ilmuwan. Dulur-dulur mahat semuanya, oleh karena itu hari ini adalah momen yang tepat untuk mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan upayanya untuk mendekatkan diri serta ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Bagaimana beliau bersusah payah melatih alam kebatinannya untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah yang Maha Kuasa. Telah disebutkan tentunya dalam Quran surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi liyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya
agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia pun berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Dulur-dulur maut semuanya, jika kita lihat dokumen sejarah yang termaktub dalam Al-Quran di atas, yang Kang Rafiq sampaikan tadi, hal ini menunjukkan betapa proses pencarian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhan, bukan Tuhan suku dan bukan Tuhan bangsa tertentu, tapi Tuhan seru sekalian alam. Dulur-dulur maut semuanya, penemuan Nabi Ibrahim atas keesaan Allah dan perintah penyembelihan terhadap anak tercinta Nabi Ismail alaihissalam merupakan suatu perlambang bahwa ruang di mana Nabi Allah Ibrahim hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan berperi kemanusiaan. Penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian digantikan oleh Allah, diganti dengan apa? Dengan kambing gibas, yang merupakan tanda bahwa semenjak itu sudah tidak ada lagi proses penyembahan dengan cara pengorbanan manusia. Kenapa? Karena sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan penyembelihan kepada Nabi Ismail yang digantikan dengan kambing, itu sering manusia pada umumnya melakukan pengorbanan manusia. Jadi manusia dikorbankan untuk apa? Untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, setelah adanya proses penyembelihan Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail digantikan dengan kambing, maka mulai semenjak itu tidak ada lagi proses penyembahan dengan cara pengorbanan manusia. Dan mulai saat itu yang dikorbankan adalah kambing, sapi, dan unta. Dulur-dulur maut semuanya, dengan alasan apa manusia sudah tidak dikorbankan lagi? Karena manusia adalah makhluk mulia, makhluk yang paling mulia, yang tak pantas dikorbankan secara cuma-cuma, meskipun dengan sukarela. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tidak memperbolehkannya. Dengan kuasanya ia ganti Ismail dengan seekor kambing. Ini membuktikan bahwa Allah tidak memperbolehkan mempersembahkan atau melakukan persembahan dengan mengorbankan manusia. Itulah beberapa hal yang harus dikenang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat manusia yang beriman dan beragama, sudah sewajibnya kita mengenang dan menteladani apa yang
dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan manusia untuk mengingat dan meneladani kehidupan Ibrahim. Terutama ketika Nabi Ibrahim merawat dan merekonstruksi Ka'bah sebagai Baitullah. Jadi yang membangun Ka'bah, yang merekonstruksi Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga berbagai ibadah dan ritual penyembahan kepada Allah menjadi kewajiban bagi umat muslim sedunia yang mampu menjalankannya. Itulah ritual ibadah haji. Dulur-dulur mahat semuanya. Haji merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan simbol dan perlambang. Oleh karena itu, jika ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya, sangatlah percuma. Kenapa? Karena yang demikian itu hanya menyisakan kelelahan belaka. Kelelahan yang kerontang tanpa kesadaran. Kelelahan yang hanya menimbulkan kita tidak memberikan hal-hal yang baik. Dulur-dulur mahat semuanya, meskipun saat ini kita berada di sini, jauh dari tanah haram Mekah, tidak berarti kita tidak bisa meneladani Nabi Ibrahim, tidak bisa mencontoh perilaku Nabi Ibrahim. Karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik. Namun, sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dengan umat manusia pada umumnya. Jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulur-dulur mahat semuanya, bila kita tengok bahwa haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian sehari-hari untuk digantikan dengan 2 helai kain putih yang disebut dengan busana ihram. Maka ketahuilah, ada apa di balik keseragaman ini? Kenapa kok manusia harus menanggalkan pakaian yang serba mewahnya, dengan jas yang mewah, dengan sepatu yang mewah? Semua harus ditinggalkan. Kenapa? Karena di balik keseragaman ini tersimpan beragam makna. Pertama, bahwa pakaian yang selama kita pakai sehari-hari ini sangat menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Jadi orang kaya berpakaian bagus, orang miskin berpakaian compang-camping. Orang kaya memakai jas, orang miskin memakai kaos oblong. Masya Allah. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk berhaji, berniat menghadap kepadanya, maka segeralah tanggalkan pakaian itu dan gantilah dengan busana ihram yang serba putih. Nah, yang kedua, pakaian tidak hanya apa yang kita pakai, namun juga identitas yang menyelimuti diri manusia. Hendaknya segera diluluhkan ketika menghadap Allah. Dulur-dulur mahat semuanya,
Al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Artinya orang-orang Islam itu sama yang lain bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain, melainkan karena takwanya. Nah, dulur-dulur maut semuanya, pada momen Hari Raya Idul Adha ini, coba mari kita introspeksi diri. Mari kita belajar mawas diri. Untuk apa? Untuk berlatih, berkorban. Untuk berlatih meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Harus kita korbankan dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana upaya dalam segi zahiriyah, yaitu berkorban dengan menggunakan sapi, berkorban dengan menggunakan kambing, berkorban dengan menggunakan unta. Sehingga momen Hari Raya Idul Adha ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kewajiban manusia adalah berkorban, baik berkorban dari zahiriyah maupun berkorban dari batiniyah. Allah selalu mengetahui apapun yang menjadi korban manusia, sehingga manusia yang berkorban tadi mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ma'unah Allah, mendapatkan rahmah yang senantiasa meliputi orang-orang yang punya iktikat berkorban. Kalaupun toh kita tidak bisa atau belum bisa berkorban dengan zahiriyah, dengan sapi, dengan kambing, dengan unta, setidaknya kita berkorban dengan sesuatu kebiasaan yang buruk kita tinggalkan dan yang baik kita kerjakan. Dulur-dulur maut semuanya, demikian kajian tentang Hari Raya Idul Adha yang bisa memberikan kita semangat untuk senantiasa berkorban. Pada program Hari Raya Idul Adha kali ini, semoga apa yang Kang Rafiq sajikan bisa menambah ilmu dan pengetahuan dulur-dulur maut semuanya terhadap Hari Raya Idul Adha. Jika dulur-dulur maut menyukai konten-konten yang kami sajikan, dukung channel Kang Rafiq TV dengan memberikan like dan subscribe agar dulur-dulur maut tidak ketinggalan dalam konten yang kami sajikan. Nantikan konten kami hanya di channel kebanggaan Kang Rafiq TV. Sajian, edukasi, dan inspirasi. Semoga channel kami dapat menginspirasi dulur-dulur maut semuanya dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.